Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita haturkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, saling bertatap muka di tempat yang insyaallah mulia ini. Dan selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai di bulan Asyura. Sebagaimana dikatakan bulan Asyura itu haza yaumun azim. Apa? Adalah termasuk hari yang dimuliakan. Hari yang dimuliakan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalamnya. Di antaranya diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun, yaitu pada 10 Asyura atau hari ini. Ya, sama gitu. Kemudian Nabi Musa mendapatkan mukjizatnya, yaitu membelah lautan dan ditenggelamkannya Fir'aun. Bahkan Nabi Nuh juga termasuk nabi yang dalam satu karomahnya ada di dalam 10 Asyura. Dan juga Nabi yang ditelan ikan paus, Nabi Yunus. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut Dari perut paus ikan nun, namanya ikan nun. Nah, pausnya namanya nun. Itu keluar dari Dari perutnya ikan paus itu pada 10 Asyura. Maka ketika itu ada riwayat yang meriwayatkan ketika Nabi datang ke Nabi di lingkungannya di Mekah, menanyakan kepada kaum Yahudi, ada hari apa ini sehingga kaum Yahudi itu berpuasa. Nah, di situ kaum Yahudi itu menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwasanya hari ini adalah hari yang agung, di mana hari ini bahwasanya nabi kami, pemimpin kami Nabi Musa, yaitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lantas Rasulullah mengklaim bahwasanya kamilah orang-orang Islam itu yang lebih pantas untuk untuk berpuasa. Itu ada dalam dalam satu kitab dijelaskan gitu. Nah, untuk membedakan Untuk membedakan puasanya kita dengan Yahudi, bangsa Yahudi, maka Nabi mengambil 2 hari puasanya. Jadi kalau orang Yahudi mah cukup 1 di 10 Asyura. Tapi kalau misalkan orang Islam disunnahkan untuk 2 puasanya, yaitu hari Tasyu'a, kemarin tuh Tasyu'a ke-9 bulan Asyura, dan juga 10 Asyura. Nah, alhamdulillah sedikit tambahan juga yang akan kita bahas terkait perdalam materi kita dengan kitab Fiqhul Wadih, yaitu karangannya Syekh Mahmud Yunus, yang terkait dalam kajian mazhab Imam Syafi'i. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Dan daripada pembahasan yang kemarin kita telah bahas, yaitu tentang pembagian daripada 4 macam air yang boleh untuk dipakai untuk bersuci. Bahwasanya kemarin sudah terbagi 4 dari nama-nama air yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai bersuci. Namun kembali lagi terbagi atas 4. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, dan yang ketiga ada air air musyammas, yang keempat ada air yang mutanajis, yang mana air mutanajis itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian
air yang mutlak atau air yang mutlak tadi itu terbagi dua lagi. Bahwasanya kan kemarin kita tahu bahwasanya air yang mutlak itu adalah air yang suci, yang suci pada zatnya, dan kemudian dia mampu mensucikan benda-benda yang terkena mutanajis atau yang terkena najis. Mutanajis itu adalah pengertian dari benda yang asalnya itu tidak najis kemudian terkena najis, maka benda tersebut adalah benda yang mutanajis gitu, terkena najis ibaratnya begitu. Nah, ini ada ada beberapa bagian bagi air yang mutlak tadi. Yang pertama, al-ma'u qalil alladzi halat fihi najasatun. Maka daripada air yang tak mutlak tadi, kalau misalkan air tersebut adalah air yang sedikit, allazi halat fihi najasatun, maka ketika air tersebut terkena najis yang tidak menggambarkan fisik najis tersebut seperti rasanya, baunya atau warnanya, maka air yang sedikit itu termasuk ke dalam air yang mutanajis. Jadi meskipun air tadi adalah air suci, kemudian airnya tadi mampu mensucikan yang lainnya, tapi kendalanya air tersebut airnya cuma sedikit, kurang dari 2 kullah. Maka ketika dia terkena najis, meskipun itu cuma cipratan, meskipun itu hanya sedikit sehingga tidak merubah rasa dan warna dan baunya, maka sama baik itu adalah air yang mutanajis, tidak bisa mensucikan, tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua, al-ma'u kasiru al-mutaghayyiru bi najasatin. Kemudian air yang banyak, air yang tadi mutlak kemudian terkena najis, namun dari skala air tersebut airnya banyak, maka kalau misalkan air itu tidak merubah kriteria daripada 3 tadi, maka air tersebut masih bisa untuk dipakai mensucikan. Kayak misalkan apa? Air yang ada di kolam berenang itu udah dikencingin bocah, karena air yang di kolam berenang itu banyak, lebih dari 2 kullah, maka ente dalam keadaan junub nih, terus langsung nyemplung, terus niat apa? Mandi wajib di situ, truk, maka hilang hadas besar ente. Meskipun air tadi udah dikencingin sama bocah. Kalau misalkan di kolam berenang kan tuh ya, ada tuh kolam berenang, biasanya ada bocah-bocah tuh recek, biasanya ada yang kencing di dalam kolamnya. Nah, kalau misalkan air kencing tadi kagak merubah apa? Bau, rasa dan warnanya, masih aman. Masih aman apa? Masih aman untuk bersuci. Kayak buat kita mandi, buat wudu juga masih bisa gitu. Meskipun kita nggak tahu tuh, tapi kalau misalkan kita tahu itu air udah dikencingin dan segala macam, ahsan, kita ambil air yang ada di keran baik, jangan pakai air yang di kolam gitu. Wal qalilu maka naduna kullatain, dan ini adalah pembahasan daripada air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Wal kasiru ma la yabqa mubtaini au aksar, dan air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kullah atau air yang banyak gitu, mengalir. Wal kullatani ibaratun an miqdaril ma'il ladzi tasu'ul ibaratun tuluhdil wara wa ruba'u wa duha wa umkuha kadzalik. Nah, dan yang dimaksud 2 kullah tersebut adalah air yang jika ada bejana di dalamnya itu atau wadah dari air tersebut kurang lebih adalah ukurannya seperti pada autuwaluha wa goroduha wa muqalaha nahu. Ini di dalam kitab dijelaskan bahwasanya air tersebut kurang lebih, kalau misalkan diibaratkan wadah air tersebut bentuknya persegi, yaitu panjangnya kurang lebih 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm, bentuk kubus. Nah, itu adalah seukuran air dari wadah yang kurang lebih adalah ukuran 2 kullah, atau jika diibaratkan dalam liter kurang lebih 250 liter air. Itu udah termasuk air yang banyak atau air dalam 2 kullah. Nah, maka penting sekali untuk apa? Untuk kita mengetahui daripada alat untuk kita bersuci daripada air tersebut. Ya, sekarang kan kita masih banyak yang meremehkan. Meremehkan apa? Dari segi najis, dari segi pakaian yang kita pakai, dari segi air yang kita pakai untuk berwudu. Padahal kita nggak tahu tuh hukum ilmu daripada penggunaan air tersebut.
Nah, maksud daripada mempelajari ilmu fikih tersebut maka menjadikan kita untuk teguh daripada apa? Untuk teguh daripada ibadah kita. Sehingga jika terjadi sesuatu yang menyebabkan keraguan-raguan di dalam hati kita dalam hal ibadah, maka kita dapat memastikan, kita dapat apa? Mengetahui ilmunya. Kita dapat memakai atau mempraktikkan daripada apa yang kita pelajari. Nah, itulah yang disebut ilmu yang manfaat untuk keperluan kita pribadi. Sehingga jangan sampai kita menjadi manusia yang apa? Yang rugi. Kita udah ibadah, kita udah sholat, tapi nggak sesuai dengan apa? Aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh aturan yang dianjurkan oleh para ulama, sehingga ibadah kita dinilai apa? Dinilai nol. Karena apa? Karena kitanya nggak tahu, karena kitanya apa? Nggak memahami ilmu tersebut. Maka di dalam kitab itu dijelaskan, wal ibadatu bil amalin fahuwa mardudatun. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka ibadahnya tertolak. Begitu kurang lebih. Maka jangan sampai kita rugi. Ya, itu saja sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai kepada diri kita dan dapat diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.